Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang kemarin udah nyimak cerita dari Kanina Fidriana. Di bagian ini nih, beliau bercerita bahwa untuk menuju pos ke-1 itu sebenarnya bisa ditempuh waktu 1 hingga 2 jam untuk waktu yang normal. Tapi beliau dan teman-temannya hingga sampai 5 jam. Ada apa kok bisa sampai 5 jam? Simak ya, di bagian ini teman-teman akan mengetahui kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari teman-teman, kita saksikan. Semoga menjadi manfaat. Hari berganti. Kini saat yang kami tunggu-tunggu tiba. Pukul 5.30 pagi. Selesai menunaikan sholat subuh, kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini. Menurut informasi, kurang lebih 1,5 jam kami akan tiba di atas. Itu artinya sekitar jam 7 pagi. Sengaja kami bisa mendaki lebih awal karena tidak mengejar sunrise pada pendakian kali ini. Mungkin karena tubuh yang terlalu lelah dan kejadian-kejadian yang cukup memecah konsentrasi kami, sehingga kami memutuskan mendaki dengan lebih santai. Setelah bersiap dan membawa perbekalan air yang cukup, saya, Fahmi, Panji, Bang Eps, Asep dan Usep memulai pendakian ini. Hanya Widi yang terpaksa harus tinggal di tenda. Walau dengan berat hati, tapi tidak ada jalan lain. Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendiri. Ada Pak Sakri yang menemani. Pendakian dimulai dengan jalur yang kini nyaris tanpa pepohonan. Batu-batu besar menemani kami di awal pendakian puncak pagi ini. Kami masih bisa dengan lincah mendaki karena batu itu memudahkan pijakan kami. Namun tidak berlangsung lama, jalur berubah menjadi hamparan pasir batu yang nyaris sulit dijadikan pijakan, apalagi dengan kemiringan hampir 45 derajat. 2 langkah naik, 1 langkah kami merosot turun, mirip jalur di Mameru. Sesekali kami harus menghindar dari bebatuan yang berjatuhan dari atas. Dari perkiraan jam 7 pagi kami sampai, ternyata jam 8.30 pagi kami baru tiba. 3 jam total perjalanan kami sampai atas. Maklumlah, lagi-lagi karena kami ini pendaki amatir. Akhirnya kaki kami menapak di ujung jalur pendakian puncak ini. Sorak-sorai dan teriakan syukur kami menggemas ketika di atas puncak gunung tertinggi Jawa Tengah ini. Alhamdulillah ya Allah, puncak. Alhamdulillah ya Allah, puncak. Alhamdulillah ya Allah, puncak. Teriak kami seraya melakukan sujud syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang pendaki selain dapat meraih puncak dalam keadaan sehat dan selamat. Puncak memang bukan segalanya, tapi meraih puncak sudah pasti menjadi tujuan utama para pendaki seperti kami. Rasa lelah hilang seketika. Semua halang rintang yang kami hadapi selama pendakian ini terbayar sudah oleh pemandangan yang terhampar indah di depan mata kami. Setelah mengatur nafas jenak, kami langsung berfoto untuk mengabadikan keindahan alam dari ketinggian ini. Sekarang awan bukan hanya ada di atas kami, tapi juga di bawah pandangan kami. Salah satu hikmah mendaki puncak adalah kita dapat melihat betapa luas bumi ini, betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya buih kecil yang bukan apa-apa. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Puncak yang kami daki ini sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini, melainkan masih ada satu puncak lagi yang dapat kami jangkau dengan menyusuri pinggir kawah ini. Walau demikian, kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan ke puncak utama. Namun, mengingat hari sudah siang dan teman kami Widi menunggu di bawah, kami memutuskan cukup sampai di sini. Setelah kurang lebih 1 jam kami berada di sini, kini kami harus segera turun. Karena asap belerang dari kawah gunung ini sewaktu-waktu dapat meracuni kami. Dengan tenaga yang tersisa, kaki-kaki ini mulai melangkah turun.
tak lebih mudah dari perjalanan naik tadi. Kami harus kembali menghadapi hamparan pasir berbatu yang kini dapat membuat kami tergelincir jika tidak hati-hati. Kami memilih berseluncur di awal langkah, menuruni puncak gunung ini, lalu dilanjutkan dengan melangkah perlahan. Sakit pada kaki tak bisa dihindarkan lagi, karena kami harus menahan bobot tubuh kami di setiap langkah yang kami ambil agar tidak merosot terlalu jauh. Perlahan namun pasti, kami akhirnya tiba di pos 5, tempat kami mendirikan tenda. Alhamdulillahirrabbilalamin, ucap kami seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai, kehabisan tenaga. Teriknya matahari membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah ada Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makan siang. "Hai guys, gimana? Seru Widi, antusias menyambut kedatangan kami. Dari suaranya saya tahu bahwa dirinya pun berharap jadi bagian dari pendakian puncak tadi. Ayo istirahat dulu," sambungnya seraya mempersilahkan kami duduk di bawah flysheet di depan tenda. Setelah mengambil nafas, sedikit merebahkan diri dan meluruskan kaki, melepas alas kaki yang seakan kini penuh duri, dan setelah membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel, kami langsung menyantap hidangan makan siang yang sudah memanggil-manggil sejak tadi. Telur dadar, bakwan, dan mie goreng menu makan siang kami hari ini. Sambil makan, Widi bercerita bahwa sepeninggal kami tadi ada pendaki lain yang datang dan mengira Widi adalah tukang bakwan. Dengan sedikit kesal Widi berkata, "Iya, masa gua dikira tukang bakwan? Gara-gara pas mereka sampai gua lagi goreng bakwan, udah langsung pada bilang enak nih, beli-beli gitu," ucapnya. Hahaha, lucu. Mungkin karena Widi bersama Pak Sakri, makanya disangka mereka Widi adalah penduduk asli desa ini. Ya gitulah ya nyangkanya. Udah tidak bisa ikut naik ke puncak, disangka jualan bakwan lagi. Singkat cerita, sambil menikmati makan siang, kami saling bercerita tentang pengalaman di atas puncak tadi. Kami tidak terlalu gamblang menceritakannya, karena Widi pasti iri mendengarnya. Biarlah nanti kami ceritakan semua setelah turun dari sini. Selesai makan, kami segera berkemas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tapi kini cuaca tidak terlalu panas, akan turun hujan sepertinya. Tenda dilipat, nesting dikemas, sepatu kembali dipakai. Semua telah siap. Kini saatnya kami turun dari gunung ini, menapaki jalur yang sama yang kami lalui ketika awal pendakian ini. Namun sebelum turun, kami kembali teringat tentang kemenyan itu. Bisik-bisik di antara kami dan lewat pandangan mata yang seolah saling bertanya, bagaimana nasib kemenyan itu? "Itu bagaimana?" tanyaku pelan. Fahmi menoleh ke yang lain. Panji kembali menoleh ke Pak Sakri. Syukurlah, Pak Sakri seolah mengerti gelagat kami, bahwa kami berat melakukannya. "Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah sholat juga kan?" tanyanya. "Iya Pak, sholat dong Pak, insya Allah," jawab kami bangga. "Ya udah sini saya pegang saja kemenyannya, gak usah dibakar. Berdoa saja mohon perlindungan Allah supaya sehat selamat sampai di rumah. Amin." Lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut. Tuh kan teman-teman, sholat itu penting. Udah sholat belum? Oke lanjut. Akhirnya kami tidak perlu melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama kami itu. Kini kemenyan itu sudah berpindah tangan dari tangan kami ke tangan Pak Sakri. Akhirnya, di bawah redupnya sinar matahari, kami memulai perjalanan turun. Kami berjalan satu persatu. Usep, Asep kembali di depan, disambung Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, Panji, dan Pak Sakri sebagai sweeper. Awal perjalanan dari pos 5 ternyata tidak berjalan lancar. Kaki saya sedikit cedera akibat turun dari puncak tadi. Sepatu jebol, mengakibatkan hampir keseluruhan jari kaki saya berdenyut hebat. Sakit sekali rasanya ketika dipakai berjalan dan bersentuhan dengan ujung sepatu. Untunglah saya bersama suami di pendakian ini. Fahmi harus rela bersabar menunggu saya yang berjalan amat perlahan. Sedangkan yang lain sudah lebih dulu menunggu di depan. "Gak apa-apa, jalan duluan aja," seru kami. Saya masih berusaha berjalan sambil menahan sakit. Namun karena ujung-ujung jari ini sepertinya bengkak,
Maka akhirnya saya memutuskan untuk melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal. Usai memakai sandal dengan tetap mengenakan kaos kaki, kini saya bisa kembali berjalan dengan lancar. Kini, posisi saya di depan, paling depan diikuti oleh Widi. Usep, Asep, Panji, Bang Eps, Fahmi, dan Pak Sakri. Setengah berlari saya menuruni jalur ini dengan cepat, bahkan cukup cepat untuk membuat mereka yang di belakang berlari sampai ngos-ngosan. Stop, jangan cepet-cepet napa nak, ngacir bae, seru Panji. Tahu nih, mentang-mentang kaki udah kagak sakit, sambung Bang Eps. Baiklah, saya menghentikan langkah, tapi dengan saya ngebut tadi itu membuat kami tidak terasa sudah sampai di pos 3. Waktu masih sore, langit belum gelap. Kami sepertinya bisa sampai base camp sebelum jam 8 malam. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kini, perjalanan dari pos 3 menuju pos 2, itu artinya kami telah kembali memasuki hutan belantara. Pohon-pohon besar itu kini seolah menyambut kedatangan kami kembali. Jalur yang semula normal kini mulai dipenuhi semak belukar. Langit mulai tertutup rimbunnya pepohonan. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, namun lebih gelap dari biasanya. Kami harus bergegas agar bisa sampai bawah sebelum larut malam. Hari mulai gelap. Cahaya matahari kini berganti dengan keremangan cahaya dari headlamp yang kami pakai. Entah sekarang jam berapa. Sepertinya hampir jam 7 malam. Kami belum juga sampai di pos 2. Jalur terasa sangat panjang. Sejak langit mulai gelap, kami berjalan hampir tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali kata break dan lanjut. Malam cukup hening, kegelapan kian pekat karena cahaya bulan tertutup rimbunnya pepohonan. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara Pak Sakri. Pergi sana, jangan ikut-ikut, serunya. Mendengar itu, saya hanya saling pandang dan berbisik kecil dengan Widi dan Fahmi yang kebetulan berada di depan dan di belakang saya. Ada apa? Bisikku. Widi dan Fahmi hanya menggeleng. Pergi, saya nggak takut. Jangan ganggu-ganggu, ucap Pak Sakri lagi. Kini sedikit berteriak. Sikap Pak Sakri ini membuat saya sedikit panik. Ada apa lagi nih? Pak Sakri berbicara dengan entah siapa. Apakah kami akan kembali diganggu oleh mereka yang tak terlihat? Entahlah, saya tak ingin memikirkannya. Ini bukan kali pertama kami diganggu makhluk gaib di pendakian kali ini. Namun, tetap saja tidak lantas menjadikan kami berani menghadapi mereka. Akhirnya, kami memilih diam, tanpa banyak bertanya. Berjalan sambil menundukkan kepala sepertinya hal yang tepat untuk kami lakukan. Jam 7 malam, kami tiba di pos 2. Masih dengan sedikit bicara, kami beristirahat sejenak, meneguk air minum dan memakan beberapa makanan ringan untuk mengganjal perut yang mulai keroncongan. Jangan lihat ke belakang, ucap Panji tiba-tiba kepada saya dan Fahmi yang duduk tepat di hadapannya. Kenapa Panji? Bisikku penasaran. Kunti nak, jelasnya. Innalillahi. Lagi-lagi si Kunti, entah laki-laki atau perempuan. Saya tidak mau mengetahuinya lebih dalam, cukup tahu saja. Sekilas bayangan-bayangan gelap memang seperti memberi tanda bahwa mereka mengamati kami dari jarak yang cukup dekat. Saya mencoba menenggelamkan diri di bahu suami, agar tidak melihat mereka yang sedang kami bicarakan. Hutan ini benar-benar tidak menyajikan pemandangan lain selain suasana mistis dan kegelapan. Kini, malam kian terasa mencekam. Dengan kembali terjadinya kejadian-kejadian aneh barusan, Pak Sakri yang berbicara sendiri dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini, kini kami sadar, perjalanan kami ke depan sudah pasti tidak sendiri lagi. Ada mereka yang tidak terlihat akan mengawasi dan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entah makhluk apa lagi yang akan kami hadapi di depan. Kami hanya mampu berdoa dalam hati agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini.
Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami. Namun, seperti tidak ingin ambil pusing, kami tidak menghiraukannya. Biarlah selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit, kami berada di pos ini. Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menapaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, dan Panji serta Pak Sakri berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. "Sana, tuh ambil tuh, saya nggak butuh," ucap Pak Sakri seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya. Pura-pura tidak tahu sepertinya tindakan paling bijak saat ini. "Gak usah ikut-ikut, tuh ambil sana, saya gak butuh," serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seseorang. Namun lagi-lagi entah siapa, walau terlihat marah, raut wajah tak terelakkan dari wajahnya. "Ambil tuh kemenyan begitu doang aja," tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini? "Itu ngikutin gara-gara kemenyan saya bawa pulang," jelasnya. Entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini. Yang pasti setelah mendengar itu, kini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak berapa lama setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. "Saya pindah ke depan," ucapnya tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps, karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. "Ada anak kecil di atas Widi," bisik Panji. Sedikit tercengang, saya berjalan tepat di belakang Widi, tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah. Kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik mungkin, tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan dengan membawa sebatang pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan, karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Perpindahan posisi Pak Sakri bertujuan untuk menjaga agar sesuatu hal tidak terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid, yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan, kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada hal yang benar-benar penting. Bayang-bayang sosok anak kecil yang berada di atas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kian mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak, yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar, ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Sméagol di film Lord of the Rings melompat-lompat di samping kami. Ia asik melompat ke kanan dan ke kiri, bermain-main di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. Makhluk apa lagi ini? Gumamku dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan, hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam ketika sosok kerdil itu terlihat mematung menunggu kedatangan kami. Doa tak putus dari mulut ini seraya memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk, bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami? Atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya? Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari 1 jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak, seperti tidak mau pergi. Makhluk kerdil itu terus membuntuti kami hingga pada suatu titik kami terhenti. Terdengar sebuah suara mengagetkan kami. Terdengar sangat jelas, dekat sekali, seperti ada di hadapan kami. Kami menengadah,
mencari sumber suara itu. Namun hanya kekosongan yang kami dapat. Bisik-bisik di antara kami. Suara apa itu? Usep mendengarnya seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringgi kuda. Sedangkan saya sendiri mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling memandang. Kami tahu kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apa lagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lain. Tak sadar terpaku cukup lama, Usep menyadarkan kami dengan teriakannya, memberitahu di depan kami adalah pos 1. Guys, di depan pos 1. Mendengar itu, kami bergegas sambil tetap membawa sekelumit pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tidak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur napas, kami beristirahat dan sedikit terasa was-was. Syukurlah, ini sudah pos 1. Itu artinya tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur lain aja, jangan lewat jalur yang pas naik, bahaya. Kalau udah malam gini, takut licin, habis hujan, ucap Pak Sakri. Memang ketika naik kemarin, kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas menandakan jarang sekali ada orang yang melintas. Kami yang tidak tahu apa-apa langsung mengiyakan yang penting kami selamat. Perjalanan dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pepohonan yang lebih kecil namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat, cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Masih cukup sore sebenarnya, namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik di kejauhan. Samar-samar, namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan, berarti kita udah di bawah ya? Udah deket ke desa kali? Apa ada yang hajatan? Tanyaku. Entah apa yang ada di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengaminkannya. Iya, di bawah udah desa kali ya, makanya kedengaran sampai di sini. Jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah, suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkrama jalur ini. Namun tidak dengan Pak Sakri yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Terlepas 2 jam sesudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa atau perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk ke hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasa lelah kian berlipat. Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah. Fahmi, Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah saya tidak. Kaki ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena hari sudah semakin larut. Headlamp hanya beberapa yang menyala. Makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur tidak terlihat dengan jelas. Untunglah Pak Sakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. Putar balik, seru Pak Sakri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini, pikir saya. Kurang ajar, orang disasar-sasarin, ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini, kurang ajar itu setan, gerutunya. Ya, ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya 1 kini menjadi 2, dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan, kembali menapaki jalan setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang perjalanan sejak kejadian-kejadian tadi saya tidak berani melihat ke depan. Hanya berani
menundukkan kepala dan sesekali menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. "Ada apa kau berhenti?" tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. "Gak tahu," jawabku. "Sep, ada apa?" tanyaku kini kepada Usep. Usep, Asep dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandang ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon. Bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya, sama layaknya pohon lain di hutan ini. "Kulo nuwun, kulo badhe izin, permisi. Kami ini cuma numpang lewat, tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini gak ada maksud apa-apa, cuma sedang main saja. Tolong diizinkan lewat, jangan diganggu," ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon, hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit, dan dalam ketegangan ini kami pergunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas. Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur barisan, kami bergegas kembali menapak jalur ini. Dalam hati ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi, namun hati ini tak seberani keinginan. Lebih baik menunduk saja. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan. Jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam. Kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk terduduk sambil mengucap syukur. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya," teriak kami seraya melabuhkan tubuh ini di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini, seperti kami baru kembali ke kehidupan nyata. Seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, terduduk di perkebunan bawang milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1. Padahal hanya butuh waktu 1-2 jam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki-kaki ini sambil bertumpu di carrier masing-masing, sambil sedikit bercanda membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami utarakan karena kami sadar kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan serta sakit di kakinya yang kian menjadi sempat tidak mau berjalan lagi. Namun kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapa oleh Bang Eps serta Asep dan Usep dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1.30 pagi, setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Lega rasanya. Senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa berseka, membersihkan diri, lalu istirahat tidur nyenyak malam ini. Epilog. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pickup yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Guci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarga yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga, karena bersama beliaulah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi, kami berangkat. Sesampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat, mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami sedikit bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini
Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi, sosok apakah yang ada di dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto itu sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling pandang tanpa memperpanjang pembicaraan. Usai memanjakan diri, kini tiba saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Elf yang kemarin mengantar kami, kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Di sepanjang perjalanan, ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki Gunung Slamet, kami baru berani bercerita tentang apa yang dialami oleh diri kami masing-masing secara gamblang. Bahwa sebenarnya Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas tas ransel Widi karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Selain itu, ternyata hanya saya, Widi dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur. Bang Epps hanya mendengar suaranya saja tanpa bisa melihatnya. Ketika di rumah makan, Usep, Asep, Widi, dan Panji telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi sambil melihat-lihat foto yang hilang di kamera. Suara musik yang kami dengar di atas bukannya suara musik dari rumah warga, namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Namun, lagi-lagi, alhamdulillah kami selamat berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta beserta isinya. Itulah sekelumit kisah kami Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan ada hikmah yang bisa diambil. Kurang lebihnya, saya di sini sebagai penulis dan mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak kisah ini. Terima kasih buat Nina Fitriana dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan follow akun @minipiknik.me. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.